أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 59 namanya surat Al-Hasyr ayat 13. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya, segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mendolimi hamba Allah dalam masalah moral. Pada pembahasan yang lalu dijelaskan tentang pertobatan dari hak manusia dalam masalah harta. Lalu bagaimana pertobatan dari tindakan mendalimi terhadap hak moral manusia? Seperti mendolimi mereka dengan mencelanya, menggosipkannya, menuduh berzina, mencemarkan nama baik, mengolok-olok atau menghina mereka. Apakah dalam pertobatannya diisyaratkan untuk memberitahukannya
dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta penghalalan darinya atau memberikan kepadanya bahwa ia telah melecehkan kehormatannya, tetapi tidak diisyaratkan untuk mengungkapkan hal yang paling spesifik, atau syarat-syarat itu tidak ditentukan, tetapi pertobatannya hanya cukup dengan bertobat kepada Allah tanpa harus memberitahukan kepada orang yang dihina dan digosipkannya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 2 riwayat yang membicarakan tentang had atau menuduh berzina. Apakah diisyaratkan dalam pertobatan orang yang menuduh berzina untuk memberitahukan kepada orang yang dituduhnya dan meminta maaf kepadanya, ataukah justru tidak diisyaratkan apa-apa? Dalam hal ini ada perbedaan dengan orang yang menggosipkan seseorang dan mencemarkan nama baiknya. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh madhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa diisyaratkan untuk memberitahukan kepada orang yang dicemarkan nama baiknya dan meminta maaf kepadanya. Kelompok yang mensyaratkan hal tersebut berargumentasi dengan alasan bahwa dosa merupakan hak manusia. Dosa tidak akan gugur darinya kecuali dengan meminta maaf atas perbuatan dosa tersebut dan memohon pembebasannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun kelompok yang tidak membenarkan pembebasan dari hak yang tidak diketahui, maka diisyaratkan untuk memberitahukan kepada orang yang dicemarkan nama baiknya. Seperti mengatakan, aku telah mencemarkan nama baikmu dan menghinamu, aku telah merendahkanmu, atau aku telah menggosipkanmu dan membicarakan aibmu. Bahkan tidak terkecuali jika orang yang berhak menerima hak tersebut mengetahui dengan kadar pencemaran nama baiknya. Dengan demikian ia harus mengatakan, aku selalu menggosipkanmu selama 10 tahun ini, karena kadang-kadang seseorang itu membolehkan untuk menggosipkannya 1 atau 2 kali, tetapi tidak mengizinkannya untuk beberapa tahun. Mereka berargumentasi dengan sebuah hadis yang disanadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berargumentasi dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, barang siapa pernah mendolimi saudaranya, baik secara materi atau moral, maka hendaklah ia meminta penghalalan kepadanya untuk 1 hari. Mereka berkata, oleh karena dalam kejahatan ini ada 2 hak yang harus dipenuhi, yaitu hak Allah dan hak manusia, maka pertobatannya dilakukan dengan cara meminta penghalalan dari manusia atas hak yang dimilikinya dan menyesali perbuatannya kepada Allah
karena hak yang dimilikinya juga. Mereka pun berkata, karenanya tidak sempurna pertobatan seorang pembunuh kecuali dengan meminta ketenangan untuk dirinya dari keluarga orang yang dibunuhnya. Jika mereka mau, mereka bisa mengkisosnya, dan jika mereka mau, mereka pun bisa memaafkannya. Demikian juga dengan pertobatan seorang pembangkang. Pendapat yang lain adalah bahwa tidak diisyaratkan memberitahukan apa yang telah dilakukannya, berupa pencemaran nama baik, menuduhnya berzina, dan menggosipkannya. Bahkan pertobatannya itu hanya cukup antara dirinya dan Allah, dan menyebutkan orang yang digosipkannya dan dituduhnya dengan hal-hal yang baik. Dengan demikian ia harus mengganti perbuatan gosip yang dilakukannya dengan cara memujinya dan menyanjungnya. Ia pun harus selalu menyebutkan kebaikannya. Setelah itu ia harus mengganti tuduhannya dengan cara menyebutkan kesuciannya. Ia pun harus meminta maaf kepadanya sesuai dengan kadar gosip yang dilakukannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inilah pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah. Dia beralasan bahwa dengan memberitahukannya hanya akan memunculkan kemadorotan, tidak mengandung kemaslahatan apapun. Solusi tersebut tidak akan menambah apapun selain daripada sakit hati, dengki dan permusuhan. Barangkali saja orang itu masih tenang sebelum mendengar apa yang dia beritahukan. Dengan demikian, jika ia mendengarnya, maka ia tidak akan sabar untuk melakukan pembalasan kepadanya. Ia juga akan berniat untuk memberikan bahaya kepadanya. Kelompok ini berkata, mungkin saja dengan memberitahukannya hanya akan menimbulkan permusuhan dan perselisihan antara dirinya dan orang yang mengatakannya. Karenanya permasalahan tersebut tidak akan pernah berakhir, bahkan hal itu hanya akan melahirkan benih-benih kedengkian dan permusuhan yang justru lebih jahat daripada perbuatan ghibah dan menuduh berzina. Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin menjinakkan hati-hati manusia agar mereka saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi. Mereka juga berkata, perbedaan antara hak moral dan hak materi dan kejahatan tubuh terletak pada dua sisi. Pertama, apabila hak harta dikembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu akan bermanfaat. Karenanya, tidak boleh untuk menyembunyikannya sedikit pun. Sebab itu adalah hak yang harus diterimanya. Dengan demikian, maka harta itu wajib diberikan kepadanya. Lain halnya dengan perbuatan ghibah dan menuduh orang berzina, maka memberitahukan hal itu kepadanya tidak akan memberikan manfaat apa-apa, kecuali hanya akan memunculkan kedaruratan dan kebahayaan. Dengan demikian, menganalogikan antara kedua hal tersebut merupakan analogi yang terburuk. Kedua, apabila harta yang diambil itu diberitahukan kepada pemiliknya, hal itu tidak akan menyakitkannya dan tidak akan menimbulkan benih-benih permusuhan dan kedengkian.
Akan tetapi hal itu justru akan membuatnya bahagia dan gembira. Lain halnya jika pencemaran nama baik itu diberitahukan kepadanya, baik yang berupa ghibah, tuduhan berzina, ataupun melecehkan, maka pasti akan membuatnya terluka dan sakit hati. Dengan demikian, menyamakan antara kedua hal tersebut merupakan persoalan yang tidak benar. Inilah pendapat yang paling sahih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon pertolongan kepadamu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, juga seluruh sahabat guru, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, dan seluruh para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat di Islamic Center Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.